Salam kenal dari kami, sekarang kita bagikan kisah mualaf pria asal Amerika Serikat. Kisah mualaf bernama rapper Napoleon, mirip Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu benci tapi kini mencintai Islam. Inilah kisah mualaf rapper asal Amerika Serikat bernama Napoleon. Ceritanya naik turun bak roller coaster dan sekilas mirip Umar bin Khattab. Dahulu sangat membenci Islam tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat hidayah Islam. Kemudian sangat mencintai ajaran agama Islam. Bagi pencinta musik rap era 1990-an mungkin tidak asing dengan grup Outlaws. Ini merupakan kelompok musik hip-hop beranggotakan 7 orang yang dibentuk rapper Tupac Shakur yang begitu fenomenal kala itu. Namun nasib berbeda dialami Tupac sebagai orang ternama di grup musik ternama itu. Ia meninggal dunia ketika di puncak karir tahun 1996. Sejak itulah salah satu anggota dari Outlaws yakni Napoleon yang akhirnya memimpin grup tersebut. Napoleon yang memiliki nama asli Mutah Wasin Sabas Bile ini pun memiliki persona yang tidak kalah menarik. Perjalanan hidupnya naik turun bak roller coaster. Salah satunya adalah keputusannya menjadi mualaf yang inspiratif dan sekilas bahkan terasa mirip dengan Khalifah Islam ternama dunia yakni Umar bin Khattab. Penasaran? Berikut MNC Portal sajikan rangkuman kisah mualaf Napoleon Mutah Bile. Dikutip dari salah satu kanal YouTube. Sejatinya Napoleon adalah seorang Muslim Afrika Amerika yang terlahir dari kedua orang tua yang memeluk Islam. Namun peristiwa terjadi menimpa ayah dan ibunya sehingga ibunya meninggal dunia tepat di hadapannya saat Mutah kala itu masih berusia 3 tahun. Kehidupan keras telah menjadi makanan sehari-hari Mutah. Nenek yang mengasuhnya bukanlah orang mampu. Hidup di tengah kemiskinan membuatnya dekat dengan dunia hitam seperti narkoba. Namun beruntungnya dia sadar bahwa hal itu tidak baik. Pria tinggi besar tersebut akhirnya memilih rap untuk menyambung hidup. Jadi aku dibesarkan di lingkungan di mana aku melihat banyak orang di sekitarku terlibat dalam kegiatan di jalanan seperti menjual narkoba. Tetapi aku menyadari bahwa jika aku menempuh jalan sebagai pengedar narkoba, itu tidak baik untukku. Jadi yang aku mulai lakukan adalah menulis rap atau yang Anda sebut puisi, jelas Mutah. Singkat cerita, tekad itu mulai mendatangkan hasil. Ia mendapatkan bayaran setiap kali nge-rap di jalanan. Seakan takdir, Mutah bertemu dengan Yaki Kadafi sahabat masa kecilnya, yang ternyata merupakan saudara dari Tupac Shakur. Kedekatan pun terjalin di antara mereka hingga akhirnya Tupac menginisiasi berdirinya grup bernama Outlaws pada tahun 1995. Naik turun fase kehidupan benar-benar dirasakan Mutah, sukses bersama Tupac Shakur dan Yaki Kadafi, dalam grup musik Outlaws, baik sebelum dan sesudah kepergian dua sahabatnya itu. Nyatanya tidak membuat pria yang sebagai rapper terkenal dengan nama Napoleon itu bahagia. Mutah mendapat kemapanan hidup yang diperjuangkan dan inginkan, namun tidak dengan kebahagiaan. Hal itu membuatnya memilih mabuk-mabukan sebagai bentuk pelampiasan perasaan hampa yang dirasakan. Singkat cerita, kebiasaan mabuk-mabukan itu membuatnya hampir membunuh adiknya sendiri. Dalam sebuah perkelahian dalam kondisi tidak sadarkan diri, jika saja ia tidak dilerai oleh seorang produser musik yang kebetulan beragama Islam yakni Makau Kamile, keduanya pun akhirnya bersahabat. Hubungan antara Mutah dan produser muslim yang juga akrab disapa Mikal Kamil ini terus terjalin. Suatu waktu sang produser sukses membuat Napoleon dan grup Outlaws menjalin kerjasama dengan Seal, musisi kenamaan Inggris. Nilai kontrak yang fantastis mereka dapatkan. Namun menariknya, Kamil meminta sahabatnya itu datang dan beribadah ke masjid sebagai imbalan. Mutah yang merasa wajib membayar jasa Kamil pun mengikuti permintaan tersebut. Namun trauma masa kecil yang dialami membuat Mutah memilih mengajak kawanan sebanyak 20 orang. Ia bahkan membawa senjata. Hal itu dilakukannya dengan alasan untuk berjaga-jaga. Orang-orang yang telah menimpa ayah dan ibuku mereka mengaku sebagai Muslim. Jadi aku tumbuh dengan pola pikir negatif tentang Muslim, dan orang ini bernama Kamil, memintaku untuk datang ke masjid. Namun aku tidak punya pilihan. Jadi aku menelepon teman-temanku sekira 20 orang sambil membawa peralatan untuk jaga diri. Bebernya mengenang masa lalu. Betapa terkejutnya Mutah karena justru menjumpai ketenangan yang tidak pernah dirasakan sepanjang hidupnya. Manusia dari berbagai ras datang dengan damai dan bersatu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu mendorongnya justru berbalik arah untuk belajar tentang Islam. Sampai puncaknya dia pun memutuskan mengucap 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang mualaf yang sejati pada tahun 2001. Yang kedua, seorang pemuda asal Inggris masuk Islam. Ia terkenal sebagai pria terkaya. Namanya Alfie Best Jr. Setelah pemuda Inggris ini jadi mualaf bikin geger para penggemar, Alfred William Best alias Alfie Best Jr.
Pemuda terkaya di Inggris baru-baru ini ramai diperbincangkan, terutama di kalangan para penggemarnya lantaran sang idola memutuskan untuk menjadi mualaf. Alfie Best merupakan pebisnis paling sukses dari British Romanichal dan dermawan yang saat ini menjabat sebagai ketua Wildech Race Park, sebuah perusahaan taman rumah mobil. Sementara pada tahun 2019 ia mendapat Best Fitur dalam daftar orang kaya versi Sunday Times UK, bahkan pada 2020 dia membeli perusahaan Farum. Dan pada tahun 2021 ia sempat mendapat Best Fitur di episode 1 ITV's Undercover Big Boss. Soal kekayaan, sudah tak diragukan lagi. Namun yang membuat publik Inggris, khususnya para pengikut di Instagram terkejut adalah keputusannya dalam memeluk Islam. Dalam postingannya ia membagikan konten foto dan video dengan keterangan bahwa niatnya memeluk Islam adalah keputusan untuk menjadi yang terbaik. Apapun yang saya lakukan, niat saya adalah untuk menjadi yang terbaik, tulis Alfie Best di Instagram yang dikutip Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Allah membimbing, tidak ada yang bisa salah arah, siapapun yang dia sesatkan, tidak ada yang bisa membimbing, tambahnya. Menanggapi hal tersebut, para netizen di kolom komentar memberikan ragam reaksi, bahkan tak sedikit juga yang mendukung atas keputusannya itu. Hidup di dunia sebagai musafir, sabdanya Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di Islam, komentar netizen. Masya Allah, jangan berhenti di sini dan sekarang adalah tugas Anda untuk mengabarkan jalan yang benar kepada keluarga dan ayah Anda, kata netizen lainnya. Dalam kesempatan terpisah, di sebuah podcast Alfie Best mengungkapkan alasannya berpindah dari Kristen menjadi Islam, dan mengungkapkan keajaiban salat yang dirasakannya. Dengan kekayaan keluarganya, pemuda ini bisa membeli apapun yang ia mau. Tapi Alfie Best merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Bahkan, di agama lamanya ia mengaku bukanlah pemeluk Kristen yang taat. Maka dari itu ia senantiasa merasa seperti kehilangan arah dan tidak ada yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan. Suatu hari, pemuda terkaya di Inggris ini pergi liburan bersama teman-temannya. Pada saat itu, ibu dari seorang temannya ingin bersyahadat di sebuah masjid di pusat kota London. Karena penasaran, Alfie menghadiri proses saat ibu temannya itu bersyahadat. Saat itulah pertama kali Alfie memasuki masjid. Saat berada di dalam masjid, ia merasakan sesuatu yang tak pernah dirasakannya di tempat lain. Alfie Best langsung berpikir, mungkin inilah yang selama ini hilang dalam hidupnya. Alfie mengambil sebuah terjemahan Al-Quran kemudian membacanya. Alfie langsung menyukai nilai moral, rasa hormat, serta petunjuk yang disampaikan di dalam Al-Quran. Sejak itu, Alfie mulai tertarik pada Islam, hingga akhirnya menjadi mualaf. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, imam yang menuntunnya melontarkan pertanyaan, apa yang membuat Alfie memutuskan masuk Islam? Alfie menjawab bahwa Tuhanlah yang memiliki jawabannya, Tuhan yang telah membawanya sampai masuk ke dalam masjid, dan memberikannya perasaan yang tak pernah dirasakannya di tempat lain sepanjang hidupnya. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.